Selamat malam Bu Koni. Selamat malam Bu Monik, senang sekali ketemu. Ya, terima kasih Bu Koni untuk dukungannya untuk Israel ya. Saya sebagai orang yang mendukung Israel sangat senang ada suara seperti dari Bu Koni. Nah, pertanyaan saya Bu Koni, ini saya agak lucu ya karena Indonesia itu kan negara mayoritas Muslim dan Muslimnya ini Muslim Sunni. Saya nggak mau main ke kubu, narikin ke kubu Sunni Syiah ya sebetulnya. Tapi bukankah Hamas adalah organisasi teror yang dibiayai oleh Iran? Gitu ya. Itu satu. Kenapa bisa kita di Indonesia begitu polosnya untuk juga ikut-ikutan pro Hamas, padahal kita tahu backup-annya itu adalah negara Syiah, negara Iran. Itu satu. Terus yang kedua, yang menarik juga adalah sebetulnya yang diserang oleh Israel adalah serangan balasan kan, Bu Koni tahu ya pastikan Israel rudal Hamas menyasar Israel sehingga Israel akhirnya membalas serangan dengan demi memproteksi warga negaranya. Nah, kenapa bisa Indonesia sangat begitu reaktif padahal pemerintahan Palestina yang resmi adalah Fatah. Lagi-lagi ini Fatah sama Hamas aja kita nggak bisa ngebedain di level pemimpin, gitu ya. Kalau di level bawah, oke lah saya maklum. Tapi ini di level pemimpin gitu loh Bu Koni. Nggak bisa ngebedain geopolitik gitu ya. Nggak bisa membedakan satu partai berkuasa di tepi barat, satunya lagi partai berkuasa di Gaza. Nah, pertanyaan saya Bu Koni, apakah pemerintah kita punya pembisik yang kurang cerdas dalam soal geopolitik, atau memang yang tadi seperti Pak Sang katakan, ini ada kepentingan gitu ya, kepentingan memainkan isu sedemikian rupa sehingga merawat kesalahpahaman dan misinformasi ini dari atas sampai ke bawah. Itu aja Bu Koni, terima kasih. Sebenarnya saya itu nggak dalam posisi menjawab Bu Monik loh. Saya justru mendengar paparan Bu Monik. Kenapa saya jadi menjawab Bu Monik? Nah, justru gini Bu Koni, soalnya gini, bukan maaf juga ya, saya lancang bertanya gini ya, kayak menjebak gitu ya bertanya. Enggak, soalnya gini, karena memang ini banyak sekali saya sendiri nggak ngerti gitu ya, kenapa bisa pemerintah kita seperti ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti acara ini juga kan timbul pertanyaan, kenapa kok bisa ya pemerintah kita kok kayak nggak ngerti bahwa yang berkuasa itu kan Fatah gitu. Pemerintah Palestina yang Fatah kan gitu. Kenapa yang dibela tuh Hamas gitu, yang jelas-jelas lawan politiknya sih Fatah gitu loh. Jadi gini Bu Monik, kalau saya melihat dari beberapa pertemuan saya membahas tentang Israel, di kita itu benar-benar kita baru ngomong sepotong aja udah langsung wah udah pro Israel gitu. Jadi di kita itu malas baca, malas mengerti, apalagi mau memahami sejarah gitu kan. Jadi itu mungkin juga ada kendala. Yang kedua adalah seringkali ada anggapan Gus Dur aja, tadi juga disitu ditulis Gus Dur aja nggak jadi presiden lagi karena bela Israel. Itu kayaknya somehow di beberapa pemikiran orang tuh kayak melekat. Jadi itu Israel tuh seperti high hanging fruit, mendingan jangan disentuh lah. Kita mainnya yang low hanging fruit aja gitu. Nah, jadi kalau ditanya sama Ibu kenapa membela Hamas, menurut saya daripada kita perdebatkan itu kenapa membela Hamas, harusnya di kita ini ada semacam orang atau siapapun yang berani menerangkan begini fakta tentang Israel. Kebetulan karena saya pernah tinggal di sana, saya tahu betul orang Israel itu orang-orang yang manis-manis loh, orang baik-baik, asli. Tetapi karena dia tuh memang negaranya kecil ya kan, dari lahirnya udah dikebugin terus kiri kanan, maka kemudian dia itu sensitif sekali gitu. Contoh ya, saya saat di sana tuh ada satu IDF troops hilang, perempuan. Itu tiba-tiba alarm bunyi seluruh Tel Aviv itu. Ada apa nih? Diumumkan ada satu tentara IDF perempuan hilang. Dan Ibu percaya nggak? Sorenya itu ketemu itu tentara. Dia tuh ketiduran, jadi nggak balik ke camp. No, this is kayak joking kan? Di kita tentara kita yang mati di Papua aja, kelas cuma mati berapa gitu loh. Loh di sana Bu, tentara hilang gak lapor, itu jadi satu alarm negeri kan bisa ribut. Nah, menurut saya ini yang mesti diberi pemahaman bahwa karena Israel itu sangat menghormati itu menjadi demikian penting. Yang kedua,
Saya pernah berdiskusi dengan salah satu tokoh pers. Dia ngomong gini, lagi ngapain sih Bu Koni katanya, Israel itu membalas dengan rudal, orang dia cuma lemparin roket. Lah, kalau kita pernah tinggal di sana, kita tahu roket dari sebelah itu anak kepala rumah kita gitu. Misalnya saya pernah di Rosaharnikla kan, Rosaharnikla itu kan persimpangan dari sana lempar ya kena rumah kita gitu kan. Nah, jadi menurut saya kalau kita dalam perspektif kacamata kita itu seperti Indonesia, memang iya kalau petasan balas lagi sama petasan kan begitu ya Bu ya. Harus ada yang berani berbicara bahwa di sana tuh Israel tuh deket banget gitu, kurung gitu. Jadi salah petasannya rumah orang, bayi kita, bayi orang Israel bisa meninggal atau perempuan Israel bisa meninggal. Yang ketiga, saya cuma mau bilang bahwa media juga punya masalah besar gitu. Media luar termasuk. Kenapa sih kalau Palestina langsung diangkat isunya besar-besaran seolah-olah yang berdarah-darah Palestina aja gitu. Israel juga banyak korban kok. Tapi kalau saya melihat Israel itu nggak tipe cengeng, daripada dia berpropaganda dengan drama-drama seperti itu, dia lebih baik memperkuat pertahanannya. Coba kemarin lihat sistem airdrome-nya dia, ini keren banget. Kalau dari faktor kedaulatan, Indonesia harusnya melihat kalau Israel mampu menjaga seperti itu, gimana caranya? Indonesia pun harus mampu gitu. Jadi kalau saya lebih mengarahkannya ke sana, sehingga akhirnya ada pemahaman bahwa kedaulatan di mata kita yang negaranya luas seperti ini gitu kan, saya nggak bisa lihat ibu mungkin dari timur ke barat saya mesti terbang berapa jam, beda sama Israel yang udah langsung di depan hidung gitu. Jadi petasan sekilas itu bisa dibalas betul-betul dengan sebuah tindakan nyata, karena sekali lagi kedaulatan buat Israel itu segala-galanya, mengingat lokasinya dan bagaimana sejarah panjangnya. Demikian Bu Monik. Terima kasih Bu Koni.